Pertanyaannya, katanya Tuhan itu baik. Terus kenapa ada penderitaan, kesakitan, kesusahan, atau masalah di dunia ini? Karena ini isi topik seminar yang bisa diadakan 2-3 hari, izinkan kali ini saya menjawab dengan singkat tanpa bermaksud mendiskreditkan penderitaan yang mungkin sedang saudara alami. Penderitaan yang kita alami atau umat manusia alami adalah akibat dari dosa. Dalam Roma pasal 5 ayat 12, kita diingatkan bahwa dosa itu masuk ke dunia oleh karena pelanggaran satu orang. Roma pasal 8 ayat 22 mengatakan bahwa konsekuensi dari dosa itu sendiri akhirnya ditanggung oleh seluruh ciptaan Tuhan. Bahkan seluruh makhluk, seluruh ciptaan ini sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin akibat dari dosa. Kenyataannya adalah kita hidup di dunia yang sudah tercemar oleh karena dosa. And the struggle is real. Di mana dosa sendiri bukanlah akibat dari perbuatan Tuhan, melainkan akibat dari pelanggaran manusia. Jadi ketika kita ditanya, kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi? Jawabannya adalah nomor 1, Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi, tapi Tuhan tidak membiarkan kita melaluinya seorang diri. Tuhan mengutus penebus dan juga penghibur bagi kita. Tuhan tidak hanya dari atas sorga menunjuk-nunjuk dan memberikan solusi kepada kita agar kita melalui semua penderitaan dengan baik. Tidak, Dia mengutus dirinya sendiri agar Dia menebus kita dari hukuman dosa, yaitu maut. Sehingga kita boleh beroleh hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Dan Tuhan juga memberikan Roh Kudus sebagai penghibur, di mana kita melalui penderitaan demi penderitaan, tapi kita tidak dibiarkan sendirian. Kita bisa menemukan kekuatan yang baru, damai yang baru, sukacita yang baru melalui Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak dibiarkan melalui segala sesuatu ini sendirian. Yang kedua, Tuhan menjanjikan pemulihan di kehidupan yang mendatang. Kita diarahkan untuk berharap bukan kepada dunia yang sementara ini. Penderitaan yang kita alami hanyalah sementara. Tapi kemudian kita diarahkan untuk memperoleh harapan atau memiliki pandangan terhadap dunia yang akan datang. Di dunia yang sementara ini pun, Tuhan tetap mengizinkan kita mengalami proses pemurnian iman kita yang berharga, bahkan lebih berharga daripada emas. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Yang ketiga, ada rencana kemuliaan Tuhan yang tidak selalu kita mengerti. Seperti kenyataan bahwa Tuhan memakai orang-orang yang lemah untuk menunjukkan kekuatan Tuhan melalui kehidupan mereka. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan memilih orang-orang yang lemah seperti itu. Atau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa Tuhan tidak memberikan segala sesuatu yang baik-baik saja? Kenapa Tuhan harus bekerja dalam segala sesuatu, dalam penderitaan kita, dalam sakit penyakit kita, dalam pergumulan kita? Kita tidak selalu tahu. Atau kenapa Tuhan tidak hilangkan saja orang-orang yang berdosa ini? Mungkin saja karena kita masih berdosa, makanya kita tidak dihilangkan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Harusnya Tuhan setting saja dari awal, manusia tidak semestinya bisa berdosa. Ya, Tuhan sudah setting semuanya itu di sorga nanti, di mana proses pengudusan kita sudah menjadi sempurna, di mana kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, ada di dalam sorga tanpa kemampuan untuk berbuat dosa. Sebagai orang yang sama-sama bergumul dan hidup di dalam dunia yang sudah rusak oleh akibat dosa ini, saya tidak bisa menjawab kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi. Tapi di dalam Tuhan, saya percaya bahwa penderitaan yang saudara atau saya alami selalu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya di dalam kehidupan Anda dan saya. Bahkan di saat kita tidak mengerti sekali.